datar bro, ini podcast kita. Gaya Minang, semangat anak muda. Kreasi baru, tradisi tetap jaya. Satukan visi, gapai semua cita. Kaum muda, selamat berjumpa lagi dengan Tungku Api. Kaum muda, kita sedang menghadapi masalah besar, terutama persoalan LGBT di Indonesia, juga ada di daerah-daerah. Kita akan mengangkat masalah LGBT. LGBT memang bukan barang baru kemarin. Dia mulai berkembang itu sejak dari Amerika tahun 69-70. Mereka sudah menyatakan diri sebagai kelompok yang menganut aliran LGBT atau gay dan segala macamnya itu. Lalu pelan-pelan dengan halus masuk ke Indonesia dengan semakin tersebarnya jaringan internet di Indonesia. Persoalannya, orang mulai menyatakan survei bahwa kota A nomor 1 terbesar di Indonesia, kota B nomor 2, 3, dan 4. Apakah benar di Indonesia ada yang berani menyatakan dirinya sebagai LGBT? Ya, sudahlah, kita tidak bahas itu. Sekarang saya hadirkan dua orang di depan kita. Yang pertama tentunya Ibu Dr. Roro. Klarifikasi, bukan dokter, psikolog. Psikolog, ya, psikolog. Nama lengkapnya kalau boleh, Bu? Nama lengkapnya Raden Roro Sri Nurhayatini. Raden Roro Sri Nurhayati. Iya, nih Sri Nurhayatini. Oh iya, Ibu sekarang tugas di mana? Kewajiban saya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangpanjang sebagai psikolog klinis di rumah sakit tersebut. Psikolog klinis? Ya. Apa itu, Bu? Psikolog klinis yaitu psikolog yang menangani terkait dengan masalah klinis. Karena psikologi ilmu perilaku berarti perilaku yang terkait dengan klinis. LGBT ini? Salah satunya bisa. Oke. Iya. Juga ada Ustadz Safwan Diran, tidak asing lagi bagi kita. Ustadz, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Ibu Roro dan Ustadz, saya ke Bu Roro dulu. Boleh. Mulai. Apa sih penyebab orang bisa mendapat terpapar LGBT ini? Sebetulnya multifaktor ya penyebabnya itu. Jadi bisa ada dari trauma di masa lalunya yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual atau sodomi ya kalau LGBT ya. Terus kemudian bisa dari pola asuh, kemudian juga bisa dari lingkungan luar. Lingkungan luar itu lingkungan sosial yang lebih luas ya. Terus kemudian dari dirinya sendiri gitu. Jadi banyak kita harus biasanya kalau ada pasien yang memang datang dengan ya saya punya masalah secara orientasi seksual, nah itu biasanya akan digali dulu apa yang membuat seseorang menjadi seperti ini gitu. Boleh saya contohkan dengan case? Ya, boleh, silakan. Jadi salah satu pasien saya yang kebanyakan khususnya yang terdekat saat ini itu karena orang tua dengan pola asuh yang strict, otoriter gitu. Jadi biasanya ada yang disertai dengan hukuman fisik gitu ya, atau hukuman verbal dari orang tua terhadap anak, atau disertai dengan hukuman tanpa ada penjelasan yang lebih banyak dari orang tua terhadap anak tentang aturan-aturan yang harus dijalani gitu ya. Nah ini dia akan merasa bahwa kenapa sih kok orang tua keras sekali sama aku gitu ya. Umumnya orang tua laki-laki, perempuan? Ini rata-rata dua-duanya. Kalau yang fatherless berarti yang figur ayah yang tidak ada. Itu juga ada salah satu kasus yang memang
akhirnya berujung dengan aku menyukai sesama jenis karena fatherless, figur ayah tidak ada. Oh ya, tidak Ayahnya adanya ada, tapi figur ayahnya tidak Oh ada. ya, ayahnya ada, Tapi figurnya tapi tidak ada. hadir secara emosional di dalam keluarga. Betul. Jadi kehilangan figur Ayah. dari anak laki-lakinya. Iya, gitu. Jadi makanya multifaktor ya. Kita tidak bisa hanya menyebutkan satu karena pola asuh tidak, tapi banyak faktor yang memang bisa menyebabkan seseorang punya masalah orientasi seksual sehingga akhirnya berujung ke LGBT. Nah, jadi seperti tadi orang tuanya strict, otoriter, terus kemudian dia merasa bahwa kurang atensi, kenapa aku dimarahi gitu ya, kayaknya kurang kasih sayang. Nah, kemudian anak ini pun waktu sekolah di salah satu sekolah boarding itu mendapatkan pelecehan seksual, disodomi oleh gurunya di situ. Nah, kemudian ini yang membuat akhirnya beberapa tahun ke depan setelah kejadian anak merasa bahwa sepertinya aku mulai suka dengan sesama jenis. Tapi di saat itu dia tidak menerima, kenapa aku gitu, kenapa aku mesti begini gitu. Padahal sebelumnya itu tidak terjadi, tidak terlintas, walaupun dia dengan perempuan memang tidak sama sekali gitu. Tapi faktor triggernya itu adalah pelecehan seksual, sodomi, kemudian orang tua yang terlalu strict. Nah, kemudian setelah anak ini kuliah, dia mulai mendeklar bahwa I'm a gay gitu. Lingkungannya kalau yang laki-laki tidak menerima, tapi temennya yang perempuan masih so-so deh gitu ya, masih ya udah kamu gimana, kenapa, bla 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 gitu. Nah, saat ini saya sampaikan orang tua, kamu sudah tahu belum bahwa kamu gay? Enggak Bu, jangan sampai nanti mungkin aku bisa beginikan, begitukan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan pasien ini bukan pasien langsung ke psikolog, tapi dari psikiater dengan keluhan gangguan kecemasan. Tapi ternyata setelah sampai ke tempat saya, ke polipsikologi, saya coba gali lebih dalam, ternyata dia selain punya permasalahan kecemasan, salah satunya adalah masalah aku suka, ya. Oh, begitu. Nah, itu cukup banyak ya, beberapa tahun ini cukup banyak pasien saya yang seperti itu gitu, bahkan yang sudah memang living together. Oh, living together. Iya. Kumpul kebo. Ya, kalau laki-laki perempuan kumpul kebo ya gitu kurang lebih. Terima kasih. Saya sebentar. Boleh. Saya mau ke Ustadz. Boleh. Ustadz, Baik. kabarnya juga ada yang karena gaya hidup pingin dapat barang-barang mewah secara instan, Ya. atau berteman dengan orang-orang yang hedon juga, Ya. akhirnya mau menyerahkan dirinya kepada orang-orang gay yang punya uang Ya. untuk beli barang-barang tertentu. Iya, iya. Kira-kira gimana menurut Ustadz? Baik. Apa yang kita bicarakan tadi tidak tertutup kemungkinan. Bisa saja. Kenapa? Satu penyebabnya itu adalah karena tidak ada kontrolnya kita. Maka dulunya kita dari kecil-kecil, apalagi kita di Minang, laki-laki itu disuruh tidur di surau, itu tidak lebih daripada menceritakan cerita agama, cerita baik-baik, cerita baik. Itu diantaranya. Sekarang itu yang mulai hilang. Semuanya mau dilogikakan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan ada cara yang lebih gampang, ada cara yang lebih mudah. Kalau memang kontrolnya tidak ada, tak satu pun yang jadi penghalang. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang beragama, satu contoh kecil, wala taqrabuz zina, mendekat saja tak boleh. Mendekat saja tak boleh.
Sekarang dibalik, yang tidak boleh itu mendekat, Ustaz. Dilakukan kan nggak apa-apa. Ini jadinya mengatakan kata-kata kasar kepada orang tua tidak apa-apa, jangan. Tapi melawan orang tua tidak apa-apa. Agama tidak begitu. Jadi kalau memang pondasinya sudah hilang, lalu diukur dengan logika, semuanya itu bisa saja terjadi, Pak. Jadi yang hilang itu apa? Sehingga Yang mereka hilang mau itu menjadi- adalah kontrolnya dari agama itu sendiri, Pak. kontrol agamanya atau orangnya, orang tua. Kontrol agamanya itu mungkin dari dia sendiri yang tidak, apalagi orang tuanya. Jadi perlu penanaman Penanaman nilai-nilai agama. Maka dulunya orang-orang tua kita sering bercerita-cerita dongeng, semuanya berujung kepada agama. Jadi bukan hanya Bukan hanya menghafal menghafal, rukun iman, rukun Islam itu. dimasukkan itu Melalui pengertiannya, cerita-cerita. melalui cerita. Oh iya ya. Jadi Nah, perlu yang begitu. perlu yang begitu. Nah, ada yang menjadi miris kita. Para pegiat di LGBT ini sekarang di dunia, termasuklah di Indonesia ini, itu mereka dibiayai, ya, ada funding dari luar negeri juga, dari lokal juga. Mereka dibiayai, lalu mereka punya kelompok-kelompok. Ya, Nah, bagaimana caranya pendekatan terhadap anak-anak kita agar tidak terpengaruh dengan cara-cara mereka? Apa yang secara psikologi klinis, iya, iya. apa yang perlu dilakukan orang tua? Sebetulnya yang perlu dilakukan oleh orang tua itu adalah menjadikan dirinya sebagai teman bagi anak-anaknya. Jadi kemudian yang kedua adalah pendekatan ini kan bukan dilakukan sudah remaja, tapi sejak dini. Ya, Seperti tadi saya sampaikan di awal, fatherless. Berarti kalau anak laki-laki perlu figur ayah, bagaimana berperan sebagai lelaki sejati, mungkin versi agama seperti yang Pak Ustadz sampaikan gitu ya, atau sebagai sisi psikologis yang namanya ayah itu seperti apa gitu. ya. Nah itu yang perlu dipahami oleh para bapak ya, jika mempunyai anak baik laki atau perempuan. Nah artinya bahwa dari segi toilet training di usia 2-3 tahun saja itu sudah bisa dijelaskan tentang perannya sesuai jenis kelamin yang dia miliki. Jadi misalnya kalau laki-laki itu izin mohon maaf buang air besarnya seperti apa, kemudian membersihkannya bagaimana, pakaiannya seperti apa, tidurnya di mana. Kalau perempuan bagaimana cara berpakaian, kalau misalnya berinteraksi dengan laki-laki harus seperti apa, berbicara juga bahasa tubuhnya harus bagaimana. Ya. Nah ini yang memang perlu disampaikan oleh para orang tua, bahwa bergaul dengan lawan jenis itu ada batasannya, dan bergaul dengan sesama jenis juga itu ada batasannya. Contoh yang kecil aja, misalnya masalah permainan. Jadi dulu saya pernah anak umur 5 tahun datang ke tempat saya, diantarkan oleh ibunya dengan berkonsultasi, kenapa ya kok anak saya melambai ya Bu? Jalannya gemulai. Terus kemudian setelah penggalian lebih lanjut, aku lebih suka main Barbie. Aku lebih suka warna pink. It's okay deh kalau warna mungkin nggak masalah, tapi main Barbie itu kan permainan perempuan. Kenapa dimainkan oleh laki-laki? Nah dari situ kan terlihat bagaimana peran ayah menjalankan perannya untuk menjelaskan bahwa kamu laki-laki harusnya main perang-perangan, mobil-mobilan gitu ya, atau misalnya main bola, atau misalnya panjat pohon, misalnya seperti itu. Jadi pendekatan persuasif yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sejak dini, menjelaskan tentang orientasi seksual laki-laki itu bagaimana, perempuan itu bagaimana, dan kemudian kalau misalnya di lingkungan sudah ada, itu kita tidak menjauh, tapi justru merangkul apa sebetulnya yang menyebabkan mereka seperti ini.
bukan justru menjauhkan. Karena kalau menjauhkan bahkan semakin mereka sulit untuk bisa diajak dilakukan pendekatan baik secara agama, mungkin secara norma di Sumatera Barat sendiri gitu ya, kemudian norma keluarga, norma dirinya sendiri gitu. Nah itu Baik. Tampaknya keluarga kita semakin rapuh. Ya, Ustadz, apa yang bisa kita baca dari kondisi yang seperti ini? Sebagai orang Minang, sebagai orang Islam, kalau di Sumatera Barat tentunya. baik. Apa yang diceritakan oleh Ibu tadi, yang jelas orang tua adalah sebagai teman, ya. Tapi dari awal-awal ini mohon maaf, perempuan itu cenderungnya kepada laki-laki, laki-laki itu cenderungnya kepada perempuan. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua hati-hati pergaulan kita antara kita dengan suami istri, jangan sampai itu ketahuan anak. Andaikan bapak punya anak perempuan, saya pernah mengalami ini kejadian ini, Bu. Ibu itu punya anak satu-satunya perempuan baru kelas 5 SD. Apa kata ibunya, mamanya? Mandi lagi nak. Bekol aja. Mandi lah aja. Ndak aja. Bapak indah aja. Apa sayang kamu pada kawa? Karena dia lihat papanya Nah, lebih menyayangi. apa jawab mamanya? Kan sama. Ama di balian kaluang, awak di balian kaluang. Ama di balian galang, awak di balian galang. Apa bedanya? Apa kata anak? Ama di pagi ada bawa ndak aja. Coba. Karena dia mencari lihat. Ini mencari. Coba. Jadi Jadi perhatian nggak oleh orang tua hal-hal yang sekecil itu? harus ngetuk pintu secara bisa. Ya, kalau anak laki-laki, perempuan masuk, Begitu anak perempuan. ndak lalu lalang je dah. Satu. Kemudian apa yang dikatakan Ibu tadi, untuk menjadikan kita sebagai orang tua, untuk sebagai teman oleh anak-anak, maka orang tua harus menyikapi apa yang terjadi pada anak, tidak membiarkan. Satu contoh sekarang, kalau ada gejala-gejala ini yang terjadi di rumah kita, menurut saya kita orang tua sudah pergi ke psikolog. Mana di antaranya? Satu, anak itu suka berbohong. Suka berbohong. Dua, anak itu tidak lagi mempedulikan kata-kata orang tuanya. Tiga, anak itu berlagak kaya. Coba sekarang kita tiap sebentar bayar paket tiket, bayar tiap sebentar kita bayar paket. Tiga. Keempat, anak itu pemalas. Kelima, anak itu sering berada di dalam kamar dan kamarnya dikunci. Itu patut dicurigai. Kalau itu sudah terjadi, saya sarankan, jemaah pun saya bilang, tolong orang tuanya pergi ke psikolog. Tapi bagi kebanyakan orang kita, psikolog itu seakan-akan ada gangguan jiwa. ya. Gimana tuh? Itu yang kita jelaskan. Sebetulnya gimana? Silakan. Sebetulnya itu sampai sekarang masih ya stigma seperti itu gitu. Jadi terkadang orang harus pergi ke psikolog itu sepertinya awak ndak gila kalau kata orang Minang. Ya. Padahal sebetulnya tidak harus menunggu gila untuk pergi ke psikolog atau psikiater, dokter. ya. Apa-apa gejala yang harus kita pergi ke psikolog misalnya? Sudah tidak selarasnya antara pikiran, perasaan dan perbuatan, atau Nah, sudah itu. tidak adaptif. Nah, itu yang Tidak sudah selarasnya pikiran, perbuatan. dan perasaan. Itu banyak tuh Pak sekarang. Banyak sekali. Berdiri di podium, Ah. apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu harus menjadi pasien psikolog. Ada istilah Mak Kari ada tuh.
Nangka gilo banyak. Jadi tidak Nang selaras gilo lagi, dah ya. marah. Itu hati-hati loh. Iya, betul. Kalau ada pejabat yang ngomongnya seperti itu, atau ada guru-guru ustadz yang ngomong seperti itu, sarankan segera Pak Iya. psikolog. Iya. Satu, yang kedua, Iya, jadi mereka sangat sempit. Kenapa aib saya harus diceritakan pada psikolog Ya. atau pada orang lain? Mungkin di ranah Minang ini zaman dulu itu dianggap aib ya. Ya. Tapi saat ini dengan seiring perkembangan zaman, sebetulnya kan psikolog itu profesi ya Pak. Ya. Profesi yang sudah disumpahi secara keilmuan Iya, iya, untuk iya. menjaga Diambil sumpahnya kerahasiaan ya. ya. Diambil sumpahnya untuk menjaga kerahasiaan dari si pasien atau kliennya sendiri. Jadi sering karena saya ada di kota kecil bekerjanya, jadi terkadang pasien itu pakai masker, kadang ada yang pakai cadar untuk menutupi identitas bahwa saya pergi ke psikolog itu rasanya mungkin ya gitu ya, Ya, kadang ya. malu gitu kan. Nah jadi saya mengedukasi bahwa kalau di luar negeri untuk memilih aku mau beli baju A atau B itu orang bisa aja datang ke psikolog, saya sampaikan seperti itu. Jadi jangan menunggu sakit kita baru datang ke psikolog. Ya, Ada ya, yang ya. tidak nyaman, boleh itu urusan apa saja. Silahkan disampaikan, mungkin saya bisa membantu, tapi tetap masalah dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Kami hanya profesional sesuai dengan ilmunya yang bisa membantu. Nah, mengedukasi seperti itu ya, alhamdulillah lambat laun masyarakat di ranah Minang sudah mulai melek ya, bahwa mereka butuh ke psikolog Ya. gitu. baik, saya kembali ke Ustadz. Kalau dulu itu ulama atau ustadz itu tidak hanya bicara soal kehidupan soal akhirat, Ya. tapi juga keadaan nyata di dunia ini. Dia berperan di tengah masyarakat. Ya. Dia mampu berani menegur Ya. siapapun, termasuk penghulunya, termasuk pejabatnya, termasuk apalagi anak kemenakan, apalagi santri-santrinya. Berani mereka itu. Sekarang kelihatannya kok agak takut ya. Mungkin Baik. persoalan ada hubungannya dengan amplop barangkali. Yang saya lihat di sini, kalau itu masalahnya, kalau dulu itu seolah-olah itu mempunyai titik fokus. Orang beranjak dari tempat yang satu. Kalau umpamanya di masjid, ada tokohnya di sana, ada tempat pengaduannya di sana. Jadi apapun persoalan, dia kadukan dulu ke tokohnya itu, baru dia bisa ngomong. Ada orang tuanya. Ada orang tuanya. Kini tiba di masjid itu nanda ada. Kau jadi imam Semarang, saya jadi imam. Iya. Nak tempat bertanya udah ada. Nantu tempat Dan dulu tempat bertanya udah ada. Tapi namanya ilmu agama tinggi-tinggi. Nengi lama kamu tinggi-tinggi, Tapi tidak jadi orang tua. tapi tidak jadi orang tua. Sari menjadi Beda. orang tua. Samu juga pai ke politik, takah, tokoh. Ini yang hilang. Oh, iya. Berarti kewibawaan Kewibawaan tokoh itu tokoh. agama Itu mulai tergerus atau memang sudah tidak ada? dulu tidak ada. Oke, itu hal yang penting ya Bu ya. Karena pendekatan sosial juga melibatkan seluruh unsur kan gitu Bu. Betul. Bagaimana ada di dalam pengalaman Ibu menangani masalah khususnya yang terkait dengan LGBT ini yang masalahnya masalah yang tadi ketika tidak ada lagi tokoh panutan, keluarga yang rapuh, atau karena pergaulan yang dianggap ini tren atau yang lain-lain. Justru izin maaf ya Pak Ustadz, justru dalam saya mungkin menangani kasus sedikit melenceng, bukan LGBT ya, tapi pelecehan seksual dan persetubuhan. Ya. Justru banyak yang dari kalangan paham agama itu sebagai pelaku. Ya. Dan ternyata setelah dicermati, kalau saya terlibat dalam persidangan di pengadilan itu
pelaku pun ternyata punya masalah trauma yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa mereka juga pernah jadi korban sebagai pelaku pelecehan atau Kekerasan sodomi. seksual. Iya, kekerasan seksual gitu. Jadi lingkungan juga itu memungkinkan memang akhirnya terjadi LGBT. Seperti tadi disampaikan, hedonisme awalnya biasa-biasa saja, tapi karena berteman dengan lingkungan yang seperti itu, kurang adanya pondasi agama, norma dari orang tua, kontrol diri, akhirnya terlibat untuk mengikuti. Ini saya juga punya pasien seperti itu, tapi tetap kalau psikologi itu kan perlu tarik mundur bagaimana pola asuh orang tua waktu kecil, itu nggak bakalan dilupakan oleh psikolog untuk bisa mencari tahu bagaimana peran ayah, peran ibu, pola asuh ayah ibu, bagaimana fenomenologi. bagaimana anak mempersepsikan orang tua, ayah dan ibu gitu. Nah, ini rata-rata kalau 85% pasien saya itu dari orang tua yang memang punya masalah psikologis. Awalnya mereka hanya terlibat dengan hedonisme, ada pergaulan lebih ke seks bebas, terus kemudian akhirnya terjebak dan terlibat dengan LGBT, kemudian akhirnya terpapar virus HIV gitu. Nah, jadi sampai sekarang justru masih berobat jalan. Dan untuk mereka yang memang punya orientasi seksual, tentu keluarga sangat dibutuhkan untuk mensupport, mendampingi mereka dalam proses pengobatan atau pemulihan. Seperti apa kira-kira keterlibatan keluarga untuk mendukung agar mereka yang terpapar atau terkena virus ini menjadi sehat dan percaya diri? Sangat besar. Sangat besar. Seperti apa misalnya? Misalnya mengantar berobat, kemudian mencoba untuk melihat perilaku dari yang bersangkutan sendiri, pola makan, pola pikir, kemudian pergaulan, kemudian obat kalau sudah terpapar dengan HIV, pengobatannya rutin atau tidak, kemudian obat dikonsumsi atau tidak, kemudian imun dijaga atau tidak gitu. Karena ini kalau tidak didampingi oleh keluarga, maka akan terjadi penurunan atau ketidakpedulian untuk pengobatan gitu. Baik. Nanti yang bahayanya kan kalau seandainya mereka menikah, ini kan juga bisa menularkan lewat hubungan seksual. Baik. Gitu. Terakhir Ibu, sejauh yang Ibu tangani, seberapa besar kemungkinan pasien Ibu atau mereka yang terlibat dengan perilaku menyimpang itu mengakui dan mendeklarasikan dirinya sebagai pelaku penyimpangan seksual untuk di Sumatera Barat? Berapa persen? Terhadap saya? Kalau terhadap saya 100%. Iya, terhadap kira-kira dari psikologi mereka, Ya, mungkin tidak mereka juga mendeklar itu? tidak. Berapa persen? Nggak sampai 50%. Tidak sampai Karena 50% yang mau menyampaikan. Mendeklarkan, enggak. Nah, Karena 10%, 20%? 10% juga itu kalau keterpaksaan, karena kan mereka masih takut tentang hukum sosial. Jadi kebetulan sedikit lagi ya. Ya, enggak apa-apa. Kebetulan terakhir ini ada pasien yang tadi saya jelaskan living together, sudah tinggal bersama, dihianati oleh pacarnya, unpredictable. Mereka yang si pasien saya menceritakan tentang kejadian ini, akhirnya ke salah satu kampus, akhirnya itu jadi bocor, dia sudah kena hukum sosial. Nah, datang ke psikiater bukan karena hukum sosialnya, tapi karena kecemasannya. Tapi begitu ada di saya coba untuk gali lebih lanjut, akhirnya orang ini adalah LGBT gitu. Nah, jadi artinya untuk mendeklarkan ke masyarakat sedikit kecil kemungkinan gitu. Ini Tapi saya mau mengklarifikasi, sebab ada yang mengaku-ngaku mensurvei di Sumatera Barat, di beberapa tempat yang lain, sekian persen, peringkat sekian di Indonesia. Itu bagaimana kalau mereka tidak mau terbuka?
Kan mereka punya komunitas ya, mereka punya komunitas. Kalau saya mungkin untuk bertanya langsung, mengisi kuesioner, saya rasa itu kan butuh pendekatan, butuh kerahasiaan gitu ya kalau memang mau mensurvei. Kemudian tujuan dari survei ini apa? Tapi sejauh ini pasien saya yang datang ke saya, mereka memang menyebutkan, jangankan menyebutkan, dia cerita saya langsung, kamu suka laki-laki, perempuan, laki-laki bu. Karena bahasa tubuh, gestur itu sangat jelas dari mereka yang memang punya orientasi seksual gitu. Jadi Berarti itu tuh kan kerahasiaan klinis ya. betul. Kerahasiaan klinik tidak mungkin kan para psikolog itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi saya ragukan juga. Kalaupun saya tahu di daerah ini begini, di daerah ini begini, itu semua saya tahu Itu dari kode etik ya? mereka sendiri. Kode etik ya. Iya. Jadi persoalan ini peringkat sekian masih saya ragukan dari mana datanya itu. Iya. Ustadz, ini persoalan yang sudah berjalan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita kembali kepada agama, itu tidak kita inginkan. Namun itu terjadi. Sesuatu yang tidak kita inginkan, ternyata itu terjadi, harus kita selesaikan. Pertama, penyelesaiannya adalah kita sebagai lingkungan, anak yang kena, orang tua kita selaku orang tua, kita harus menyadari itu harus kita terima dengan kebesaran jiwa kita. Kalau itu sudah ada pada kita, insya Allah apa yang disampaikan Ibu tadi, mau mengantarkan, mau pergi berobat. Yang parahnya sudah mereka kena, dibenci lagi. Tak akan pernah selesai. Kalau orang tuanya sudah membenci, apalagi lingkungannya. Jadi harus didekati mereka, disayangi mereka. Disayangi mereka. Tapi kalau semarah apapun lingkungannya, kalau orang tuanya mempertahankan, insya Allah kuncinya di situ. Terakhir, apakah Ibu setuju bahwa perilaku menyimpang itu ada dari bawaan lahir? Kalau secara medis mungkin kan kita berbicara hormon ya. Tapi sebetulnya kalau dari psikologi terkadang itu lebih dominan dari pola asuh. Jadi Ya kalau lebih banyak karena Pola asuh. pola asuh. Bukan Gitu. peluang. karena ada faktor X ya. Ada Bagian faktor. X. Betul. Iya itu tetap ada. Jadi ada yang menyatakan seperti itu, berlindung, ini sudah takdir kami. Bagaimana Ustaz? Kalau di agama memang Allah katakan, fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang beriman. Yang beriman yang mana? Yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan, apapun persoalan, dia kembalikan kepada agama. Ini yang jadi jaminan Allah. Jadi walaupun mereka beribadah, tapi di sisi lain mereka bertindak tidak sesuai dengan agama, jangan harap petunjuk Allah datang. Jadi perilaku religius Ya. itu tidak ada jaminan Tidak ada bahwa dia tidak menyimpang di dalam kondisi sosialnya. Sosialnya. Jadi keimanan itu memang hanya kita dan Allah saja. Ini luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Ustadz, terima kasih banyak. Ini menjadi PR kita bersama. Kita tidak hina mereka, tapi kita ingatkan bahwa ini akan menjadi ada bencana jangka panjang. Jangan sampai kita membenci mereka. Ini bencana jangka panjang kalau seandainya berkembang. Jadi satu, carilah pergaulan yang sesuai dengan nilai dan norma. Yang kedua, biasakan mendapatkan sesuatu itu melalui usaha, jangan dengan cara mudah. Yang ketiga itu
hindari kekerasan seksual di rumah. Ya. Yang keempat, orang tua hadir secara emosional, Betul. sehingga anak-anak akan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Luar biasa, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Oke. Baik, kaum muda, terima kasih. Kita sambung lagi nanti di Tungku Api. Dari tanah datar kita menggema untuk Indonesia dunia semua. Ini Gema Tanah Datar kita.